Ada yang mau dengar bisik-bisiknya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ada saudara kita sedang punya proyek membuat Al-Quran 30 juz dari kayu. Jangan mencuri. Sedikit ahi. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini ada saudara kita dari Kalimantan Tengah ya. Beliau ini sedang ini, mohon dibesarkan Bang Julius. Ada proyek bikin Al-Quran tinggi 1,5 meter, tinggi 2 meter, lebar. Ada Sultan baru, akhi. Semangat, ada Sultan baru, akhi. Ini berapa tingginya, akhi? 1 meter? Tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter. Masya Allah. Beliau akan membuat Al-Quran 30 juz dari kayu. Masya Allah. Ini proyek kurang lebih memakan waktu 20 tahun. Pahat berarti ya? Pahat ya? Ukir ya? Ya, dipahat. Masya Allah. Ayo Masya Dinda Allah, Ibes. ya. Ayo Dinda Ibes. Mawar, cepat. Ya, beliau Cepat, minta doa Ibes. dari kita semua. Cepat, Lincah kok, Ya, Ibes. kita doakan semoga sukses Allah yang direncanakan. Amin. Amin. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Masuk surga tak ada nyembah orang syaratnya, tapi masuk surga jalankan Taurat. Nah, mantap itu nanti lagunya itu nanti. Bikin lagu itu. Produser Bang Sidik. Ini saya masih live teman-teman. Jangan masih live ya. Jemput dulu live lah. Jangan nyanyi lah kalau live, copyright nanti. Nyanyi aja nggak masalah. Jangan berduka. Upah masuk surga, jangan menyembah anak orang. Cocok pas. Jangan. Live Bang. Jadi gini Bang Juma, karena masih live ya. Bang Juma masih live, butuh edukasi di Zulkifli Mabas. Saya nggak live karena udah terputus tadi. Gini Bang Juma, kenapa di Al-Maidah berapa tadi itu? 3. Sempurnakan Islam sebagai agamamu dengan berbagai syarat di atas tentang makanan dan seterusnya itu. Iya. Kenapa nggak ada agama lain ya? Kenapa kok Islam aja disempurnakan? Ya karena sejatinya Islam itu adalah agama para nabi. Coba kalau saudara-saudara saudara-saudara Kristen atau kita lah Islam ini ya, kita masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam Septuaginta, lalu ke dalam bahasa-bahasa lain. Islam itu disebut berapa kali di dalam kitabnya orang Yahudi? Gak bisa dihitung bang. Dihitung pun itu repot kita untuk menghitungnya. Kata shalom itu kan Islam, itu akar kata yang asalnya sama dari bahasa Ibrani, kemudian Aram dan Arab. Shalom itu adalah kata yang sama sepadan dengan Islam. Jadi semua nabi itu mengajarkan Islam. Engkau pergi dengan damai, meninggalkan dengan damai, mendamaikan hatinya. Itu menislamkan hatinya. Pergi dengan Islam, datang dengan Islam, hidup dengan Islam, mati dengan Islam. Shalom. Jadi semua nabi itu mengajarkan Islam. Makanya kata damai itu netral, kata shalom itu netral, kata Islam itu netral. Maka ketika dikatakan telah kusempurnakan Islam itu menjadi agamamu, dan ridha Islam itu menjadi agama. Makanya tadi yang saya katakan dalam Al-Quran surah As-Saff, merugilah orang yang kemudian datang Islam kepadanya tapi masih juga melakukan kebohongan terhadap Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Jadi kebohongan, kazab, pembohong. Dan siapakah yang lebih zalim
daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada Islam. Siapa mereka itu? Kalau orang dulu berbohong, orang dulu berdusta, ya karena tidak ada kesempurnaan pengajaran. Bahkan di dalam kitabnya mereka, Matius 5:20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik. Jadi hari ini orang mentaati hukum Taurat pun tidak akan masuk surga. Kenapa? Harus hidup yang lebih baik. Ajarannya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti ada ajaran yang didatangkan kemudian untuk lebih sempurna, yang digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Hari ini dan seterusnya yang kita butuhkan bukan kemudian laut terbelah, bukan. Yang kita butuhkan bukan orang mati bangkit, bukan. Bukan orang buta bisa melihat, bukan. Orang lumpuh bisa berjalan, bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah panduan menapaki, menjelajahi ya kehidupan di atas muka bumi ini yang sudah serba wow. Di mana-mana kemaksiatan, di mana-mana kemajuan, di mana-mana hiruk pikuk kehidupan dunia. Maka yang kita butuhkan adalah koridor aturan supaya tidak noise. Kan begitu? Noise dong, Pak. Mas. Jadi kalau kita kemudian mengatakan kita butuh laut dibelah, untuk apa? Kita butuh manusia bangkit, untuk apa? Toh semua mujizat yang dulu-dulu itu diperlihatkan oleh Allah sebagai tanda kepada umat yang ada pada masa itu, untuk mematikan hati mereka terhadap kecenderungan kepada keingkaran, untuk membuka hati mereka menuju kepada salam Islam. Nabi Musa mengajarkan Islam, Nabi Adam, Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, semua mengajarkan Islam. Tidak ada yang mengajarkan Kristen. Ayo coba, mengajarkan Kristen siapa? Yang menyembah manusia itu siapa? Ibadah hari Minggu itu siapa? Memperingati kematian Tuhan siapa? Memperingati kelahiran Tuhan siapa? Ada para nabi? Nggak ada, nggak ada. Semua mengajarkan Islam. Apa itu? Satu Tuhan. Apa itu? Salat, sujud, menghambakan diri, menundukkan jasad dan rohani kepada pencipta. Apalagi akal, apalagi hukum-hukum, apalagi akhlak. Semua mengajarkan tentang Islam. Tak ada yang mengajarkan kekristenan. Semua nabi mengajarkan tentang Islam. Nah, makanya kalau kita lihat damai sejahtera, berserah diri, damai sejahtera, berserah diri, damai sejahtera, berserah diri. Kenapa orang damai sejahtera? Karena orang berserah diri. Kepada siapa berserah diri? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa mereka berserah diri? Tunduk, patuh, ikhlas, menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada utusan Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Jelas itu. Jadi semua agama itu mengajarkan Islam. Nanti pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka syarat masuk surga kata Yesus, hidupnya harus lebih sempurna dari hidup ahli Taurat. Siapa yang lebih sempurna syariatnya antara Taurat dan Al-Quran? Al-Quranul Karim. Maka hidup setelah itu merujuk hanya kepada satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Selesai, nggak ada yang lain. Izin sedikit bahasa Yunani-nya ada tidak selamat tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Zuma. Izin sedikit Bang Zuma. Saya mau bertanya tentang Al-Maidah 14. Siapa yang dimaksud mereka ini? Yang ya. Al-Maidah 14. Al-Maidah 14. Al-Maidah ayat 14. Ya. Apa itu? Siapa mereka yang dimaksud ini yang akan berselisih tentang jalan kebenaran itu sampai Ya, ini dia. Tentang Nabi Isa itu. Ya. Iya, ini dia yang sering kita bahas. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Fa aghraina bainahumul adawa wal ba'da. Apesnya di sini karena Allah menggariskan ila yaumil qiyamah. Sudah 2000 tahun loh. 2000 tahun. Usia saya sudah 44 tahun. Saya belum pernah melihat ada tokoh Katolik, ada tokoh
Advent, ada tokoh Protestan, ada tokoh Saksi Yehova, duduk satu ruang berbicara untuk mengajak umatnya mereka beribadah pada satu tempat ibadah sama-sama. Belum pernah. Hari Natal yang Advent di tempatnya, hari Natal yang Katolik di tempatnya, hari Natal yang Protestan di tempatnya. Tidak ada siara mensiarai antara sekte satu dan sekte yang satu. Persekutuan gereja-gereja Indonesia memutuskan mereka ibadah gereja pada satu tempat, dan nanti yang berkhotbah adalah dari PGI. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Kenapa? Konsep tatanan bertuhan mereka itu satu sama lain tak sama. Ini Al-Quran, Bung. Fagaraina bainahumul adawa, kata Allah, wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Di dalam hati mereka aku tanamkan kebencian, permusuhan satu sama lain. Disebabkan kenapa? Karena mereka kufur, mereka zalim, mereka kemudian buruk dalam konsep kehidupannya sebagai hamba Tuhan, konsep sebagai manusia, dan konsep sebagai makhluk di atas muka bumi. Konsep kehidupannya buruk. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu penggarisan. Itu penggarisan. Coba tengok apologet Islam itu, coba lihat. Apologet Islam itu apa? Kita lihat ya. Kita lihat. Ketika Bang Suma naik ke atas mimbar, wahai saudara-saudaraku Kristen, Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Tengok tuh, Bang Suma loh ini. Wahai saudara-saudaraku Kristen, hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan. Kami umat Islam beriman Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, yang kami sebut dengan sebutan Isa. Aramaik menyebutnya Iso, Ibrani menyebutnya Yesua, Yunani menyebutnya Kristos, dengan sebutan Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Islam, apologet Islam, yang kita uraikan adalah pandangan Islam. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Umat Islam, Bung, mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang mengajarkan hukum Taurat, membenarkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Islam loh ini, Islam loh, Islam. Kita balik sekarang. Muncul kemudian pendebat-pendebat Kristen. Tepuk tangan untuk si Bacok. Naiklah Bacok ini di mimbar. Naik si Bacok. Di jidatnya tertulis pemimpin. Selamat sore. Di jidatnya tertulis pemimpin ajaran kasih. Ada yang mau bertanya dari luar? Ya. Halo, selamat siang. Sore. Halo. Ya, selamat sore. Halo. Tar dulu. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Pak Lamsan, ada yang mau ditanyakan apa gimana kabarnya? Mau tanya apa kira-kira, Pak? Ya, Pak Lamsan aja yang nanya lah. Ini ada pertanyaan tadi, Opa. Itu ke gereja. Perintahnya apa? Kok terus membunuh Yesus itu ada perintah nggak, Opa? Nggak ada. Nggak ada. Karena kasih. Terus kenapa yang dibunuh anak orang kalau nggak ada perintah, Opa? Ya karena kasih. Membunuh karena kasih. Nih. Karena kasih katanya. Iya. Oke, makasih, Opa. Itu aja sih, Opa. Karena kasih ya. Saya boleh bertanya sedikit. Salah diralat. Saya boleh bertanya sedikit ke Pak Suma, Bang Suma. Pertanyaannya salah tuh. Ulangi pertanyaannya. Diulang ya, Opa. Bang Suma, aku boleh Yang lain bertanya. diam dulu dong, di mute dulu. Ini ada Ini tamu dari penjelasan luar. saya belum selesai loh. Iya. Sabar ya, sabar. Ya, sabar dulu. Jadi Opa gini kan, menurut Bang Juma itu, kenapa sih anak orang dibunuh menebus dosa? Bukankah membunuh itu dilarang? Perintah Tuhan nggak boleh bunuh.
Itu perintah siapa Jelas, bunuh? Pak. Oke Pak, itu saya yang jawab ya. Saya yang jawab ya. Oke, oke. Di situ Pak, Oke Pak. Ada dia yang mewakili mati apa, Pak? karena dia menebus dosa manusia. Adakah nabi yang menebus dosa manusia? Enggak ada kan? Hanya Yesus. Ya, Iya, oke, silakan sahabat. Bang Suma. Oke, saya lanjutkan tadi. Lalu dipanggillah si botak naik di atas mimbar. Saudara botak, silakan ke atas mimbar. Naik, cukup. Shalom. Di jidatnya tertulis anak Theos, anak Tuhan. Di dagunya tertulis ajaran kasih. Diminta dia menjelaskan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia bisa merasakan nikmat hidup damai sejahtera dengan ajaran Islam itu. Suruh jelaskan. Siapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut ente, wahai anak Tuhan dan penganut ajaran kasih no inro? Apa? Oh, dia itu nabi palsu. Dia mengawini anak kecil. Dia mencolok matanya orang. Kemudian dia banyak menikahi wanita. Dia banyak menikahi perempuan. Oh, dia menikahi menantunya. Ada lagi, dia tukang sihir. Ada lagi. Oh, begitu Pak? Yes. Coba Pak bacakan ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti aja ya. Loh, tadi ilmunya dari mana Pak? Kok bisa ngomong kayak gitu? Ada kebaca di link Pak. Ada di link tertulis begitu. Dari mana Anda tahu linknya itu benar atau Bang tidak? Suma, saya Enggak diam tahu, Pak. dulu. Yang jelas itu ada di Wikipedia begitu Pak. Benar tidaknya ya begitulah Pak kami ajaran kasih ini. Apapun yang tertulis di internet itulah yang kami. Karena kami ini adalah anak-anak Tuhan Pak. Anak-anak Tuhan itu apapun yang keluar dari mulut anak Tuhan itu adalah firman Pak. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad yang Anda nabikan itu dituliskan di internet seperti itu, ya itulah yang benar Pak. Karena kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu lebih tinggi derajatnya Pak daripada anak-anak manusia. Diam. Kusuruh kau baca kitab dari mana umat Islam itu mendudukkan Rasul Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Baca kitabnya, ajarin kepada kami. Maaf Pak, saya lupa bawa kacamata baca. Itu ajaran kasih. Tengok umat Islam itu coba. Umat Islam ini coy memuliakan orang yang kemudian datang umat mengatasnamakan Kristen menghujat kami memuliakan tokoh yang mereka jadikan Tuhan. Kata Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus? Islam, Kristen. Hanya umat Islam yang memuliakan Yesus. Di luar Islam tak ada. Yahudi menganggap Yesus itu anak haram. Boleh kita bisa baca di Talmud. Cari di Talmud. Yesus adalah anak yang lahir dari persinahan ibunya dengan binatang. Di Talmud Yesus direbus di neraka. Waduh, di dalam tinja yang mendidih. Kita lari ke Kristen. Siapa Yesus itu? Kristen itu adalah manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Dia adalah anak hewan yang mati disembeli di atas tiang salib. Kita dua adu Pak. Penghinaan itu. Tapi kalau kita cari di Islam, Al-Quranul Karim, baca tentang Yesus. Kalau Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ibu, begitu mulia. Baca tafsir Al-Quran, membahas tentang Nabi yang datang, yang lahir tanpa ayah, begitu mulia. Baca hadits yang membahas tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel tanpa ayah, begitu dimuliakan. Rentetan disiplin ilmu di dalam Islam, kaidah tentang sosok tersebut mulia, mulia, mulia. Lisan umat Islam dibasahi dengan kata alaihis salam. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Bisikin saya. Yesus. Kata siapa? Saulus. Yesus. Tapi kalau berbicara mengenai Islam, siapa yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Inilah perbandingan kita, Bung.
Jadi sahabat-sahabat ketika dikatakan waqaraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah, hari ini kita buktikan antar Kristen saling cakar satu sama lain. Cuman Kudus berubah menjadi cakar Kudus. Demikian. Tolong yang lain kita beri kesempatan ke anak rantau, silakan bro, waktu Anda bicara. Oke. Tadi saya ada mendengarkan bahwa nabi semua itu palsu ya. Saya mau bertanya kepada Bang Suma ya, jawab yang jujur. Nabimu itu keturunan manusia kah atau keturunan dari Allah? Keturunan Silahkan. manusia. Allah bukan makhluk sehingga punya keturunan, kecuali Oke, Pak. ajaran pagan, dewanya punya keturunan. Silakan. Oke, berarti keturunan manusia. Adam dan Hawa berdosa enggak? Adam dan Hawa tidak Silakan. berdosa. Tidak berdosa ya, kita bacakan di kitab Kejadian. Oh, itu Kitab- itu fitnah. Itu Itu fitnah di kitab saudara. Dari sana kita lihat Silahkan ajaran kita kasihnya. bacakan. Di kitab Pak juga, Padahal Pak juga mengamu itu Adamu. juga diimanin Taurat kan. Silahkan kita bacakan di kitab Kejadian. Ya, silakan. Oke. Kejadian 1 ayat 1 sampai 10 ya. Ya, Nah, apakah itu Adam berdosa atau tidak? Kalau Adam Tidak. berdosa berarti semua itu berdosa ya. tidak Kita- berdosa. Oh, sudah sekarang Itu aku fitnah. tampilkan ayatnya, kita bacakan semua. Iya. Itu ada framing Pak. Iya, silakan. Tapi jangan gemetar. Ngomong sama saya tuh jangan gemetar. Santai aja, santai. Pak Suma, dari kemarin saya bertanya, kamu sering lari, itu saya mau naik, mau habiskan pertanyaan saya sama kamu. Iya, jangan gemetar tapi Bang, santai aja. Ada saudara-saudara Kristen, silahkan naik bacakan yang tolong saya ya. Naik bacakan itu Alkitabnya. Percuma Ya, kamu saudara- keliling merantau. Saudara Kesana Kristen kemari kau saudara Kristen yang di bawah itu, Bibelmu yang mengantarkanmu menyembah Yesus, kamu nggak paham. saudara-saudara Kristen yang di bawah itu ada yang mau naik, tolong kasih naik ya, saudara. Yang Merantau saudara host. jauh-jauh, Bible tidak bisa beli. Apa kau ini? Dia bacakan di kitab Kejadian 1. Teman kamu siapa namanya di bawah? Teman kamu namanya siapa? Pokoknya saudara saya yang Kristen. Oh, yang Emang, Kristen. emang Bible Ya, itu orang nggak ada Kristen di yang dalam di bawah. kepala Ini dia Anda. nih. Bible itu nggak ada di kepala Anda, nggak ada. Ini Bible berjalan nih. Kalau Pak Suma tanya tentang ayat semua saya hafal Pak, tapi saya tidak boleh baca. Ya Satu sudah. HP. Kalau kamu cinta Saya kepada punya kitabmu, kamera, pasti Kak. sudah ada di dalam hatimu. Coba. Yang di bawah Kristen yang mau baca silahkan. Mama Saya mau Pak, sudah lengkap Pak teman Bapak yang di bawah itu Pak. Saudaraku, tolonglah saudara Sudah kita ini. lengkap, nggak ada. Nggak ada Tunggu yang dulu ya, berani sudah. aku lihat ya. Jangan kebanyakan suara dulu. Ya, gimana bro? Mau diminta tolong apa? Kita bantu aja deh, nggak apa-apa. Mau Minta diapain? tolong bacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai di 10. Beh, Nggak apa-apa. sudahlah dia yang tidak tahu. Kayak acara milioner tuh apa yang minta bantuan dari luar tuh apa namanya? Sabar, Acara sabar, TV sabar. milioner. Nih, saya bacain aja ya. Ustaz Nggak apa-apa kita minta Bible tolong. berjalan bantu. Ya dengerin. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et hares. Hares hayet tohu papahu vek hosek alfane merahet alfane hamayim. Ya sih, itu sudah saya baca bro. Ah, itu. Pak Suma sudah mendengar. Itu lewat tadi udah sampai 10 tuh 12 tadi tuh. Kepanjangan Capek tuh lah Ustaz gua. Andi. Udah cukup 2 Ulang lagi. Udah capek. Itu aja bagaimana baru saya udah baca komentar yang Itu kan ada makan buah yang dilarang sama Tuhan kan Pak Suma. Loh, kok Iya. lain? Iya. Nah, berarti dia berdosa kan? Adam berdosa kan? Kok lain terjemahannya lain? Mana dosanya? Oke, Tulis- aku mana? tampilkan dia ya, aku tampilkan ayatnya. Iya, Biar Kejadian saja satu nanti ada di makan buah Iya. ini orang Iya. kitab enggak sih? Masa kejadian Apa satu lagi? ada makan buah? Apa Pak lagi? Kita omong ini dari awal Pak. Kita bicara tentang dari awal Pak. Santai Iya, mana, Pak, mana, jangan mana, panas sama mana? saya bro. Mana? Suaramu lagi.
Cukaulu. Kejadian 1 itu nggak ada menerangkan makan buah. Ini orang nggak ngerti kitabnya sendiri. Apa mah kalau Cukaulu apa nih? Pada mulanya makan Pada buah. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Di mana ada makan buah di kejadian 1? Oh, Pada mulanya makan buah. Mungkin dia mungkin dia maksud di hari ketiga penciptaan sudah ada tanaman. Itu kali Pak D maksudnya. Hari keempat baru menciptakan bulan dan matahari. Itu kali maksudnya. Cukaulu. Gimana Pak anak rantau? Dia lagi buka googling dulu dia. Aku kirim kau ke perpustakaan. Tadi gue lompatin gue nggak baca Tehom Verua apa itu Enggak. Verua Elohim Ini loh, layang-layang. ini loh, Bang Andi. Ini baru saja diceramain nih, Bang Suma tentang yang pendeta yang layang botak. Dia. Dengar kan tidak? Salah ya, kitab Kejadian 2 ayat 15. Oh, Kejadian 2:15. Gimana ini anak-anak tuyul ini gimana? Anak tuyul, anak Teos ini gimana ini saudaraku ini? Aduh. Kejadian 2:15. Kenapa itu? Halo. Iya, halo. Ya. Apa kabar? Kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Oh, itu Taman Eden Banyuma. Enggak Taman Eden sekalian kan di ambil Irak. Roma 5 enggak sekalian, Roma 2. Enggak, dia mau ceritain lagi nih Banyuma. Taman Eden di Irak. Itu kan Adam dan Hawa ya. Adam kan berdosa di situ, Pak. Kalau Mana keturunan tulisannya? Adam berdosa mana? Bias itu emang semua Mana berdosa. tulisannya? Nah, di situ Mana? ada bacakan. Mana? Oke, aku tampilkan Tunjukkan. ya, biar saja Silakan. semua Iya. diminta di Iya. itu apa besar ya, layar besar ya. Mana? Mana dalilnya? Nabi Adam makan buah pengetahuan katanya itu. Mana? Mana? Taman Eden di Irak. Gitu. Waduh, inilah akibat kalau bangkit nanti di hari kemudian tanpa kepala gini. Di dunia aja ndak punya kepala. Dia udah diluruskan aja. Bapak, dia udah kasih aja Banyuma. Daripada nunggu dia mending Oke. terus. Jadi kehebatan daripada iblis itu adalah menanamkan kebencian kepada bapak manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Iblis berhasil menanamkan fitnah, kebohongan yang terstruktur dengan indahnya dari sejak kemudian agama ini diperkenalkan di atas muka bumi. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah diajarkan untuk mengutuk Adam alaihissalam. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah diajarkan kemudian Nabi Adam itu mewariskan dosa. Nabi terdahulu kemudian diajarkan bahwa Adam alaihissalam dan keturunannya itu adalah makhluk yang diberkati oleh Allah. Kejadian 5 nomor 2. Di sana ada kata barak. Barak itu adalah berkah. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Dia diberkati. Lalu mereka diberi nama Adam alaihissalam. Kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu. Tapi karena mereka adalah titisan iblis, senantiasa fitnah dan fitnah selalu dilontarkan kepada manusia Adam alaihissalam. Al-Quranul Karim menceritakan dengan tinta emas, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihissalam kemudian menerima kalimat-kalimat dari Allah. Lalu kemudian Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Subhanallah. Islam coy. Insyaallah. Jadi apa yang mau diajarkan kepada manusia? Oh, kita harus ditebus. Kenapa Adam mewariskan dosa? Nggak ada di Islam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih
Innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 5 juga menerangkan seperti itu. Mereka diberi berkah. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang diberkahi mewariskan dosa kepada orang-orang yang belum berdosa? Inilah ajaran titisan demit yang mengajarkan fitnah kepada manusia pertama yang mulia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Adam alaihissalam diajarkan ketika kemudian Allah menerangkan kepada manusia. Wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, seluruh keturunannya. Alastu birabbikum. Keturunan Adam alaihissalam adalah orang muslim seluruhnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Subhanallah, keturunan Adam alaihissalam di masa preeksistensi menjadi manusia pun mereka semua adalah muslim yang taat. Mereka bukan orang-orang berdosa. Mereka bukan orang-orang yang mewarisi dosa dan kemaksiatan. Ini adalah ajaran yang super luar biasa. Alastu birabbikum, wahai seluruh keturunan Adam alaihissalam, berimankah kalian bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kami semua keturunan Adam alaihissalam tunduk bersaksi, menyatakan diri bahwa engkau betul-betul adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Jika demikian adanya, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak menyangkali. Tapi kamu mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ketika kamu hidup di dunia, aku sudah memberikan pernyataanku dan disaksikan oleh dirimu. Alastu birabbikum. Bala syahidna. Artinya ketika nanti di yaumil akhir, di hari kebangkitan kemudian kamu ditanyai, kenapa engkau kafir? Kenapa engkau menyembah manusia? Kenapa engkau kemudian meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi? Bukankah dulu sudah pernah kuajarkan, sudah pernah kunyatakan? Qalu bala syahidna, ucapanmu. Kenapa engkau begitu hidup? Justru kamu menyembah kepada ciptaanku manusia. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi hanya ajaran setan yang mengajarkan manusia itu lahir sudah bawa dosa. Itu ajaran setan supaya mereka kemudian beriman kepada sesajen atau tumbal yang dipersembahkan setan di atas salib. Karena yang mempersembahkan manusia di atas salib itu adalah setan melalui Yudas. Itu setan tuh, merasuki Yudas, Yudas berkhianat, Yudas kemudian menyampaikan tempat persembunyiannya, lalu kemudian ditangkap, lalu dibunuh. Yang tepuk tangan adalah setan. Jangan tepuk tangan lu. Ya, itu fakta. Ya, jadi barang siapa yang beriman bahwa ada persembahan penebusan dosa di atas tiang salib, pasti adalah dedengkot daripada iblis. Itu jelas itu. Silakan yang lain. Oke. Kita sambut dulu ya. Sebelum kita gali ilmunya Bang Juma dan Pak Desugi dan lain-lain. Mas Evan, selamat sore. Mas Evan. Selamat sore Mas Evan. Dibuka mic-nya. Ya kalau enggak ya kombinasi lagi nih Bang Juma. Ajaran agama manakah yang paling mudah beramal, dan ajaran agama manakah untuk menghapus dosa yang paling simpel, tidak pakai embel-embel? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua orang-orang yang menggunakan akal sehat ini. Ketika kemudian para nabi didatangkan kepada kaumnya masing-masing dengan syariat yang berat,
mereka harus membakar tai sapi untuk nebus dosa. Muncul kemudian ajaran Islam yang diajarkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yuzakkihim. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan umat Islam itu hanya dengan kata astaghfirullahalazim, hanya dengan membuang sampah, hanya dengan membantu orang, hanya dengan berinfak, hanya dengan bersedekah, hanya dengan mendekap orang yang lagi dingin. Allah Subhanahu wa taala kemudian mensucikan jiwa-jiwa orang-orang tersebut melalui ajaran siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertobatan manusia setelah Islam itu dijadikan sebagai jalan keselamatan, mereka kemudian disucikan oleh Allah. Umat Islam dosa-dosanya setiap hari disucikan dengan sholat. Dosa-dosanya sepekan disucikan dengan sholat Jumat. Dosa-dosanya setahun disucikan kemudian dengan puasa. Dosa-dosanya seumur hidup disucikan kemudian dengan ibadah haji. Subhanallah, umat Islam tak lain dan tak bukan lagi ketika kemudian Allah menggambarkan bahwa semua mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang Islam terhadap Tuhannya mereka mendapatkan 2 surga. Subhanallah. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Terus kedua Bang Joma, ini sering di-framing mereka ini. Kalian juga pakai media kok. Ada Ka'bah, ada Hajar Aswad gitu loh. Anda juga pakai media, kenapa nggak langsung begitu? Nah ini yang sering di-framing oleh mereka. Mencari draw gitu loh Bang Joma. Silakan dijelaskan. Ya. Jadi umat Islam itu diajarkan 4 pilar. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini tidak abu-abu. Siapa sembahannya? Mungkin bapak, mungkin anak, mungkin juga roh, mungkin burung merpati, mungkin juga manusia, mungkin juga batu. Di Islam gak ada abu-abu. Ilmu tauhidnya mantap. Tuhannya cuma satu, Allah. Jadi sudah ada tempat sandaran ibadah, tempat menggantung ibadahnya umat Islam, tempat bersandar segala sesuatu permasalahan umat Islam, Allah. Tidak pakai pribadi-pribadi lain. Enggak. Jelas itu. Allah. Pilar kedua adalah ibadah. Ibadahnya pun enggak abu-abu. Enggak abu-abu. Mereka kemudian umat Islam diberikan konsep dalam beribadah, berhubungan kepada Allah. Di antaranya arah ibadah. Andai saja kita ini bisa setiap saat kemudian terangkat ke langit, ke angkasa, jarak mungkin kurang lebih 1 kilometer ke atas atau 30 kilometer lah, sejauh mata memandang. Kemudian ketika tiba waktu sholat, lalu atap-atap masjid itu kemudian terbuka, maka cerminan yang kita lihat dari pandangan di atas angkasa menuju kepada bumi, adanya satu kelompok makhluk yang berkeliling membentuk lingkaran, mulai dari lingkaran kecil, lingkaran sedang, sampai lingkaran paling luar yang terbesar dengan satu gerakan yang seimbang. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, maka kita akan melihat sebuah gerakan yang sangat indah, satu sama lain dengan not yang sama, menundukkan diri kepada satu titik tumpuan, yaitu Ka'bah.
Sami Allahu liman hamidah. Gerakan itu seirama kembali terangkat. Masya Allah. Ini yang terjadi di bumi kita. Sehingga keseimbangan kehidupan bumi ini terjaga dengan adanya orang yang kemudian selalu menjaga sujud. Berimbang dia antara gerakan gravitasi bumi dengan konsep tatanan kehidupan manusia. Sujud. Allahu Akbar. Maha suci Engkau ya Allah. Sujud semuanya. Ini yang terjadi. Ini adalah akidah umat Islam. Yang kedua adalah ilmu ibadah yang tidak ditemukan di agama lain. Kuat dia Bang Handi. Kuat. Antar masjid semuanya menghadap satu titik. Begitu diiramakan gelombang azannya, panggilan kemenangannya, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, semuanya merujuk kepada satu titik tumbuh, menghadap kepada satu titik ibadah. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah ini diajarkan oleh para nabi terdahulu? Masya Allah, ternyata seluruh para nabi memiliki batu tugu, tempat arah mereka ibadah. Umat Islam punya batu tugu, tujuan ibadah. Orang-orang Yahudi punya batu tugu untuk ibadah. Kristen tak ada batu tugu, yang ada hanya batu zakar yang tergantung di atas tiang zalib. Lanjut Pak Adi. Ada ini murtadin beneran ini. Selamat sore. Silakan. Sore. Wah, pakai murtadin ofisial lagi. Gue curiga dia nggak ngerti arti murtadin apa ini. Murtadin itu nggak maju bro, mundur, gitu ya. Halo, kalau nggak turunin nih, murtadin. Halo murtadin. Cuman gaya-gaya aja rupanya. Ya udah. Jadi artinya Bang Joma, untuk kita bertobat itu cukup dengan mudah saja. Yang penting sesuai dengan prosedur yang ada begitu. Nggak perlu pakai media segala macam begitu ya. Langsung bypass. Begitu ya Bang Joma ya. Per person. Personal begitu ya. Betul. Ya, silakan. Kenapa? Karena semua manusia itu akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Ya. Ini Dosa tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Siapa yang makan, dia yang kenyang. Tidak ada kaidahnya saya yang makan, Anda yang kenyang. Nggak ada. Jadi siapa yang melakukan perbuatan, itulah yang akan mempertanggungjawabkan kemudian di hadapan Allah. Makanya Al-Quran memuliakan Nabi Adam alaihissalam terbanding terbalik dengan kitabnya orang seberang yang justru menistakan, menista, menghina, menghujat, memfitnah Nabi Adam alaihissalam. Beda itu Bang Handi. Ya. Yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam kepada keturunannya bukan dosa, tapi adalah ilmu pengetahuan, kemampuan memiliki, menalar, berpikir, berkarya, mencipta dan seterusnya. Kalau di sebelah yang diwariskan adalah bohong waris, dosa waris. Itu Bang Handi. Jadi dalam hal ini nggak perlu pakai media segala, perantara nggak perlu juga pakai tumbal. Oh, nggak perlu. Lagi darah nggak perlu ya? Nggak perlu. Dulu ada syariat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 34 memang sudah dinyatakan oleh Allah seperti itu, bahwasanya umat-umat terdahulu memang disyariatkan kemudian mereka memberikan kurban ternak hewan kepada Allah. Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat sebelum Islam memang mereka disyariatkan untuk menyembelih kurban hewan ternak. Ternak tapinya bukan manusia, lalu dikasih simbol apa, ibaratkan kemudian bola dibalur tepung, baru dikasih selai dan seterusnya, habis itu ditulisin nyoknyang atau bakso. Gak ada yang kayak gitu. Manusia ditempeli di situ tulisan anak domba. Gak bisa, gak ada ajaran tipu-tipuan. Ajaran keselamatan itu gak ada tipu-tipuan. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan
bahwa syariat terdahulu sebelum Islam adalah penyembelihan hewan kurban. Ya benar-benar hewan. Benar-benar hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila di antara mereka keturunannya ada yang ingin mempersembahkan hewan ternak kurban kepada Tuhannya, maka hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nggak ada manusia, nggak ada. Jadi ajaran mempersembahkan manusia itu ajaran setan, ajaran dinamit, ajaran penyembah roh-roh, ajaran politik, ajaran Helenisme, ajaran paganis. Jadi perintah Tuhan itu dilarang membunuh kecuali ada sebabnya, itu permanen ya, nggak bisa dirubah-rubah ya Bang Juma ya. Oh ya, itu adalah konsep keselamatan. Baik di ajaran para nabi, ajaran di Islam juga begitu. Itu jelas itu. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa syarat yang dibenarkan, maka dia sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran menjelaskan begitu Bang Handi. Ya, tapi Seperti kalau itu. ada ajaran ada pembunuhan manusia itu menebus dosa, ini sumber dari mana menurut pengalaman Bang Itu Juma? ajaran paganis. Itu ajaran paganis. Oh. Kalau kita lihat bagaimana Aztek, Maya, orang-orang Romawi kuno, Mesir kuno, orang yang ada di Kanaan, penyembah dewa Baal, kalau mereka gagal panen, kalau di tempat mereka ada penyakit menular, kalau di tempat mereka ada bencana, yang ada di dalam pikiran mereka, di antara kita pasti ada yang melakukan dosa, sehingga dewa kita murka. Untuk mendamaikan hati Tuhan kita, Theos kita, dewa kita, maka kita harus mempersembahkan darah manusia suci. Itu yang diimani dan dilakoni oleh Romawi kuno, Yunani kuno, begitu juga penyembah-penyembah dewa Molok. Kalau mereka sudah mempersembahkan darah anak manusia, sudah masuk musim kemarau, tidak lagi hujan badai, mereka mengatakan dewa kita sudah berdamai dengan kita. Nah, itulah yang dilakoni oleh orang-orang yang akan bangkit nanti di hari kemudian tanpa kepala. Gitu Bang Handi. Sebentar, yang lain dulu ya. Ini keadaan-keadaan begini dulu sebelum Islam masuk ke Nusantara. Hal demikian berbau-bau seperti itu. Dan yang lain-lain yang pakai media dan seterusnya. Kenapa bisa agama atau ajaran Islam itu bisa menggeser keadaan ini di Nusantara, Bang? Kenapa Islam sangat mudah diterima? Silakan. Karena begini Bang Handi, ketika kemudian Nusantara, bumi pertiwi yang kita cintai ini menganut ajaran animisme, penyembahan kepada makhluk, mereka tidak punya syariat, mereka tidak punya tuntunan daripada prosesi ibadah, mereka tidak ada tuntunan syariat, ilmu fikih tidak menjadi dasar apa yang mereka lakoni. Seketika kemudian orang-orang asing itu datang, hidup di tengah-tengah mereka. Mereka datang, setiap hari mereka melihat ini ada apa. Mereka menyimpan barang-barang jualan mereka, kain, kemudian tasbih yang mereka butuhkan. Orang-orang dulu juga membutuhkan tasbih. Mereka kemudian melihat jualan mereka, mereka tinggalkan menuju sebuah sungai. Kemudian mereka mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci kaki. Habis itu mereka mengambil kain, melentangkan di atas bumi. Habis itu berdiri, meninggalkan jualan mereka. Kemudian mereka melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Habis itu serentak mereka yang ada di belakangnya mengucapkan amin. Mereka yang ingin belanja tertegun melihat ini mereka lagi ngapain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyhadah huwar rahmanur rahim.
Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Serentak semua mengangkat kedua tangan, lalu kemudian bersujud. Sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian yang di belakang mereka ikut Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Itu saban hari mereka lihat. Pada ada satu masa mereka kemudian iseng. Jenengan lagi ngapain? Tadi aku perhatikan ente kayak gitu ngapain? Mereka pedagang-pedagang Arab ini menjelaskan, kami sedang menyembah pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan bumi pertiwi ini. Hah? Dengan cara gitu bisa kami diajarin? Boleh. Diajarinlah mereka. Alif bataza an in un bam bin bun tan tin tun kul huwallahu ahad. Diajarin pelan-pelan. Akhirnya orang ini menemukan kedamaian. Rindu ingin belajar sama pedagang tadi. Lama-lama dipanggil anaknya, dipanggil tetangga. Semakin besar pengaruhnya masuk sampai di kerajaan-kerajaan. Subhanallah. Islam dengan kesejukannya rahmatan lil alamin dipeluk oleh seantero Nusantara. Itu sebabnya umat Islam itu gampang diterima, Bang Andi. Ada pemaksaan nggak waktu itu, Bang? La ikraha fiddin. Islam itu adalah ajaran rahmat, tidak boleh pemaksaan. Makanya umat Islam itu senyum dan tertawa ketika ada sekelompok manusia justru ikut kepada agama penjajah. Nah, setelah sebentar dulu Malaki, nanti habis ini kau tanggapi. Nah, setelah Islam berkembang, masuklah penjajah ini bergantian Portugis, Inggris dan Belanda bersama misionarisnya begitu. Iya. Kenapa sih mereka ini nggak bisa berkembang padahal mereka bisa berkuasa pakai moncong-moncong senjata? Kenapa kira-kira nggak bisa berkembang? Karena umat Islam itu diajarkan jihad. Islam dengan konsep jihadnya adalah berjuang. Jihad itu berjuang, memperjuangkan akidah, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan yang hak. Ketika yang datang kebatilan, maka umat Islam jihad untuk mengusir kebatilan itu. Makanya kebatilan yang datang mengajak pribumi menyembah kepada manusia itu dapat kemudian ditaklukkan. Mereka diusir. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur beriman kepada ajaran penyembahan terhadap sesamanya makhluk? Islam memberikan ruang. Silakan Anda beribadah di tempat ibadah majikan Anda, kami tidak akan mengganggu. Makanya tempat ibadahnya sampai hari ini masih ada, Bang Andi. Betul. Masih ada, dilestarikan oleh umat Islam, tidak diapa-apain. Gitu. Itulah Islam. Masya Allah. Ya, teman Kristen Anda mau menanggapi topik ini? Silakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya ini kan. Anda Muslim ya? Hubungan Oten sama Israel sampai mereka mendewakan Israel itu? Oke. Itu ada hubungannya, jelas ada hubungannya. Karena memang kalau kita melihat di dalam nubuah yang ada di dalam pengajaran Yesus, kita jangan pakai Quran karena mereka tidak percaya. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Bukan orang ahli Al-Quran ya, ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, bukan orang Arab ya.
celakalah engkau wahai orang munafik. Ya, jadi bukan orang muslim ya. Sebab engkau menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Yahudi masuk ke dalam agamamu. Setelah mereka ikut jadi agamamu, kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Pertanyaan saudara dijawab dengan dalil ini. Adanya ahli kitab orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi daratan, lautan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Orang Farisi, ahli Taurat, mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi. Sekte apa? Kristen. Makanya mereka disebut bidat. Di mana mereka disebut Kristen? Di dalam Kisah Para Rasul 45 nomor 6. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasrani. Jadi kalau dikatakan ada hubungannya jelas, karena Kristen itu pada mulanya didirikan oleh ahli kitab. Ahli kitab yang murtad meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mana bukti kemurtadannya? Lihat di dalam Galatia 3. Mana sih Kores? Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ya. Itulah yang pegang HP ini sekarang. Julius, suara lu masuk. Jul. Halo. Jul. Aduh, ini anak. Bentar. Jul, suara lu masuk, mengganggu. Suara lu masuk. Jul. Bentar ya. Oke. Sekarang kita sambut Maleaki nih. Selamat sore, bro. Ya. Ada tanggapan dengan topik yang tadi? Gini, saya mau tanya sama Pak Suma. Tadi yang menarik itu dikatakan bahwa konsep penebusan itu dipercaya hanya oleh kaum pagan ya. Iya. Betul Bang Suma? Yes. Iya ya. Oke. Bisa tolong bukakan saya hadis Sahih Muslim 4. Udah dibahas tadi itu. Udah. Ya, itu apa dong? Penebusan apa itu? Udah diterangkan tadi sama Bang Juma. Kita udah tamat itu. Bang Juma udah nggak ada waktu untuk mengulang kembali. Pertanyaan yang sama tadi teman Anda juga menanyakan. Kalau ingin mendengarkan jawabannya, diputar kembali videonya di Zulkifli Mabas atau Andi Selebes Channel. Yang lain. Oh, pertanyaan yang lain? Ya. Iya, garis besarnya aja. Bang Suma tadi jawabnya gimana sih? Apa Nabi Muhammad di situ berbohong? Anda ya silakan Bang Juma. Kesimpulannya orang kafir baik dari golongan Yahudi maupun dari golongan Nasrani maupun orang zalim dalam kurung Kristen, itu mereka yang mati dalam kekafiran sudah ditetapkan di dalam neraka, mendapatkan neraka 2 kali lipat. Innal ladina kafaru Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas. Ya, itu tidak menjawab sama sekali pertanyaan. Ya memang nggak memuaskan Anda. Tidak memuaskan Anda karena saya bukan alat untuk memuaskan Anda. Sekarang ini perimbangannya, bro. Kenapa saudara kita Kristen itu pakai media anak orang dibunuh di tiang salib untuk menebus dosa? Ini dasar landasan hukumnya apa? Silakan. Itu enggak sampai di situ dulu. Saya cuman tadi agak tidak setuju dengan Bang Suma. Dia berkata begini, bahwa penebusan itu adalah konsep pagan. Lah di dalam hadis memang itu pagan kok. 969, saya baca ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Tahlah bin Yahya, dari Abu Burda, dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, apakah di sini dalam hadis ini Nabi Muhammad berbohong? Atau Suma yang berbohong bahwa ada penebusan di dalam Islam? Gak ada yang berbohong di sini, bro. Lu jangan framing begitu. Jawab aja. Nanti juga ya silakan Bang Joma. Jadi gini,
kalau Anda membaca hadits itu, coba Anda baca hadits pembandingnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Anda sudah pernah baca hadis ini? Ya, saya pernah dengar. Terus lanjut. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diampuni enggak? Dengan meletakkannya kepada Tunggu. Diampuni tidak? Diampuni tidak? Tunggu dulu. Diampuni tidak? Tidak diampuni, tidak. Itu diletakkan atau ditimpakan kepada Yahudi. Dengarkan. Kamu bohong ini semua. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diampuni tidak? Yang segunung itu diletakkan kepada siapa? Tunggu. Diampuni tidak ini dulu? Gak usah tiktokan Bang Yuma. Anda diam dulu, Bang Yuma terusin aja. Gak usah tiktokan, percuma. Oke, baik. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ketika umat muslimin datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dosa yang tadi sudah diampuni. Kenapa dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Karena Apa Yahudi dengar. Karena Yahudi dan Nasrani memang sudah ditentukan di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab di situ adalah Yahudi dan Nasrani. Sudah di neraka mereka. Maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian dosa-dosa mereka ini dinisbahkan kepada mereka yang memang sudah ada di neraka. Jadi tanpa kemudian dinisbahkan, dosa mereka sudah diampuni. Ini dalil. Sudah sangat betul penjelasan Bang Zuma. Ini sudah ada dan cukup ya. Maka sabar sedikit Bang. Ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Oke. Bro, Islam kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dihapuskan dosa-dosanya. Selesai. Oke. Sekarang kerjaan lu jangan bertanya. Ini Jokowi dengerin dulu, saya moderatorin ini. Kamu kalau dijelaskan ya punya ilmu. Sekarang gini aja. Gini bro ya, ini masalah pagan ya. Mana perintahnya pergantian dari darah hewan menjadi darah manusia di tiang salib? Kira-kira dalilnya mana? Ini aja dulu keseimbangan loh. Anda juga harus menerangkan kenapa dari darah manusia, darah hewan menjadi darah manusia. Ini perintahnya mana? Coba Anda jelaskan sama kami. Hadis sahih Muslim ini kita buang. Silakan. Saya tes ilmu Anda punya enggak? Jangan hanya ilmu ngeles saja. Coba tunjukkan data dan dalilnya. Orang kafir di neraka udah selesai. Jangan nangis. Orang kafir di neraka. Ya itu intinya. Nah sekarang mana dalilnya perintahnya pergantian darah hewan menjadi darah manusia di tiang salib? Ini dasarnya apa itu? Muhammad sallallahu. Perintah siapa? Silakan. Ini kata Nabi. Sederhana loh pertanyaannya. Jadi hadis Muslim ini dan ini terjadi di akidah Anda sebagai Kristen. Silakan. Kata nabimu ini sama. Diam kan lu? Diam kan kalau ditanya balik? Waduh, kok ngeyel ini ya. Sukanya hanya ketawa aja. Hadis itu berlaku nanti di akhir kiamat, di akhir zaman, di akhirat nanti itu. Oke, berlaku. Bro, diulang nih pertanyaannya. Jangan belagak budak. Jangan belak. Mana hukumnya? Mana perintahnya? Pergantian dari darah hewan menjadi darah manusia di tiang salib sebagai penebus dosa. Kamu udah tahu saya gimana. Kita selesaikan permasalahan ini. Jangan belagak budak di sini. Jangan belagak budak. Bang Andi, Suara kecil Bang. mereka ini cuma bisa bertanya, nggak bisa menjelaskan. Coba lihat data, nggak bisa Bang. Sulit. Tadi Bang Zuma sudah menjelaskan secara gamblang Jelas loh. bahwa segala dosa umat Islam itu sudah diampuni, Oke, Nah, Bang dosa Ralen, diam dulu. ini kemudian ditimpakan Stop, jangan banyak suara Maleyaki. Kamu harus jawab pertanyaan ini juga.
Gampang, nanti saya jawab. Sekarang dulu nggak bisa. Sekarang jawab dulu. Masalah ini nggak bisa bermasalah. Sekarang Anda jawab dulu. Tapi kamu ngaku mana hukumnya, mana dalilnya pergantian dari darah hewan menjadi darah manusia menebus dosa. Itu aja dulu lu jawab. Gampang saya jawab. Ya silakan kalau gampang. Tadi belum selesai. Silakan jawab aja. Ya, jawab dulu. Kita selesaikan. Jawab nggak bisa, udah selesai. Silakan jawab dulu. Selesai bagaimana? Udah Jawab dulu. Bagaimana? Jawab dulu. Jawab dulu. Tidak, saya Jawab dulu. Dijawab dulu. selesaikan ini saya. Kalau nggak bisa diskusi, kerjaan kau jangan aja bertanya saja, ditanya balik. Ngeyel kan? Kalau belum Ya udah, kalau begitu silakan Anda turun. kamu Turunlah kalau kau nggak mau menjawab. Berarti dengarkan teman Kristen di bawah tidak bisa menjawab pertanyaan. Kerjanya hanya bertanya, orang menjawab dia ketawa. Kan kurang asem namanya. Dia bertanya, Bang Juma menjawab, dia ketawa-ketawa. Kan nggak menghormati orang yang menjawab. Giliran ditanya balik, ngeyel. Gampang itu. Sampai 2 detik lagi sebelum kiamat, lu nggak bisa temuin jawabannya itu pertanyaan. Oke. Silakan. Oke. Mohon izin teman-teman, ini udah mau maghrib, tapi nggak apa-apa saya jelaskan sedikit tentang yang tadi. Jadi gini, kaidah di dalam Islam, kaidah di dalam ajarannya Yesus, kaidah di ajarannya Nabi Musa, bahwasanya orang-orang kafir, orang bidat itu tempatnya di neraka. Jadi perkara ini orang kafir Kristen itu sudah final. Udah final. Kristen ini satu paket dengan neraka. Neraka tidak menyala apinya kalau tidak ada Kristen sebagai bahan bakar di sana. Jadi orang Kristen harus di sana memang wajib hukumnya. Itu sudah hukum alam. Jadi Kristen satu paket dengan neraka sesuai dengan Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang kafir fi nari jahannam. Itu dulu. Nah, jadi mereka sudah di neraka nih. Kita dudukkan ini karena ini berbicara mengenai neraka. Mereka sudah di neraka nih. Jadi si fulan yang tadi Maliaki sudah di neraka menunggu dia datang. Bus untuk menjemputnya kembali menuju kepada tempat pencucian. Nah, ini sudah menunggu Maliaki. Kemudian dihakimilah umat Islam. Umat Islam kemudian datang Bang Handi dihakimi. Oh, Bang Handi pernah nyakitin orang nih. Bang Handi pernah nyakitin orang. Tapi Bang Handi adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan berusaha menjalankan amalan yang baik. Tapi pernah nyakitin. Tidak sempat minta maaf. Meninggal beliau, Bang Handi. Ada dosa yang dibawa. Sejatinya Bang Handi ini kemudian di neraka karena dia bawa dosa. Meskipun sedikit. Minimal ya dibersihkan sedikit lah di sana, dicuci-cuci sedikit kakinya dengan api neraka. Tapi ada kaidah yang mengatakan bahwasanya yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tuhan menggariskan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Berarti kesalahan yang tadi, yang kesalahan menyakitin tetangga itu dihapuskan oleh Allah. Nah, lalu dibebankan kesalahan itu kepada Maliaki. Tetapi apakah pembebanan ini kemudian memberatkan dia? Memang sudah ada kaidahnya. Mereka ini dianggap sampah, selevel binatang bukan lagi. Dia adalah selevel iblis yang harus di bumi hanguskan, dibakar, tidak dihanguskan, tidak dibinasakan, tapi dihanguskan di sana. Lalu kemudian dihidupkan dalam keadaan dibakar, hangus, dia tetap hidup. Makanya Al-Quran mengatakan dia mendapatkan neraka 2 kali. Adalluna fa'atihin azaban di'fan minan nar. Dia mendapatkan sisaan neraka 2 kali lipat, berkali lipat, berlipat kali ganda. Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah, kemudian si Maliaki juga pernah punya kebaikan. Dia pernah menolong orang. Dia pernah kemudian membantu orang.
Dia pernah memberikan sumbangan dari gajinya yang didapatkan susah payah, dia pernah memberikan kepada yatim piatu. Ada amal baiknya. Amal baik sejatinya diupah dengan surga. Tapi karena dia kekal di neraka, maka surganya diberikan kepada Bang Handi. Makanya bunyinya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surga yang kosong diakibatkan amalan kebaikan si Maliaki diberikan kepada Bang Handi, karena memang Bang Handi sudah ahli surga dan dia menjadi ahli neraka. Jadi tidak ada kemudian dilimpahkan dalam arti kata dosa-dosa ini tidak dihapuskan, tapi karena ada yang menebusnya maka dosanya dihapuskan. Tidak. Hadisnya menerangkan dengan sangat jelas, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diampuni. Dalilnya ada. Nah, sama ketika misalnya nih saya mau ke Papua, ada tugas saya yang harus saya selesaikan di Papua. Tetapi Akhi Sugi juga mau ke Papua, ya. Maka karena Akhi Sugi kemudian mau ke Papua, dia mau tinggal di sana, maka pekerjaan yang saya harusnya lakukan ke sana cukup beliau, karena memang dia adalah warga yang mau ke sana dan dia akan menetap di sana. Ini sama neraka gambarannya untuk saya, alhamdulillah. Ini gambaran yang tadi. Tapi kan saya selamat, Pak De. Ini gambaran yang tadi. Jadi apa yang terjadi? Bu, kalau begitu berarti hadis ini salah. Hadis ini dibuang. Tidak, jangan dibuang. Tulis dengan tulisan tinta emas, simpan di kamar Anda, bingkai dengan besar, kasih lampu penerang, lalu kemudian dicat yang rapi, baca setiap hari, baca di situ bahwa kamu akan menjadi korban tebusan bagi Bang Handi di neraka. Baca 100 kali sehari. Aku Maliaki adalah penebusan dosa Bang Handi di neraka. Aku Bang Handi adalah penebusan dosa Bang Handi di neraka. Aku Maliaki adalah penebus dosa Bang Handi di neraka. Baca aja terus itu sampai nanti kamu betul-betul di neraka. Baca aja terus itu, jangan dihapus. Baca, bakar, tulis di kertas, bakar, debunya taruh di air, habis itu minum. Gitu. Imani tuh, imani. Kau akan menjadi bahan bakar api neraka. Ketika dosa Bang Handi dihapuskan, dosa-dosa itu kemudian dilimpahkan karena kamu yang mewakili. Kamu adalah wakil dari kafir. Kamu adalah wakil dari dosa-dosa yang sudah dihapuskan oleh Allah. Dosa kami yang harusnya di neraka dihapuskan oleh Allah. Siksaannya kamu terima. Kaulah yang sendiri rasakan itu. Ya, kau rasakan sendiri itu neraka. Jangan kau ajak kami. Demikian. Tapi jawabannya Maliaki dia memang Oke, saya tambahin dikit Bang Andi. Ya. Jadi dia tadi itu mau menyamakan hadis itu, karena Bang Juma mengatakan yang melakukan penebusan dosa itu pakan, dia mau menyamakan, padahal tidak, kebalik. Nah, kalau menurut hadis itu orang-orang zolim yang dijadikan pengganti untuk orang-orang soleh, orang-orang beriman, itu senada dengan Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Nah, kalau ini logis. Nah, kalau yang pagan itu orang benar, orang baik, orang suci, ya dijadikan tebusan untuk orang-orang pendosa. Nah, bedanya di situ. Kalau ajaran para nabi, orang-orang jahat, ya orang-orang zolim, munafik, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang benar. Contoh, ketika di dunia kita sudah sering menasihati mereka, jangan menyembah anak orang, mari menyembah hanya kepada Allah saja. Mereka ngeyel, ya kan? Mereka ngeyel dengan nasihat-nasihat yang kita berikan. Akhirnya karena mereka ngeyel, mereka masuk neraka. Nah, saya mendapat upah dari apa yang saya lakukan di dunia itu, menasihati orang-orang kafir itu tadi. Nah, seharusnya saya masuk neraka karena saya punya amalan yang menasihati orang-orang kafir, sehingga yang jatah saya masuk neraka digantikan oleh orang-orang kafir. Di mute dulu ya, di mute ya. Begitu sebenarnya Bang Andi. Ya, di mute dulu ya kalau orang bicara, bro. Jadi memang hadis Sahih Muslim 4969 ini diwajibkan bertanya kepada ustadz yang mumpuni keilmuannya untuk menjawab. Karena nanti salah jawab. Ya, alhamdulillah Bang Juma bisa menerangkan dengan baik. Semoga saja dimengerti. Tapi tetap saja si Maliaki ini tertawa.
Ya ingin supaya apa akidahnya dia, penebusan dosa, matinya anak orang di tiang salib, ingin seperti itu. Artinya Maliaki jawabnya adalah lu salah. Kami ini adalah yang penting bunuh anak orang yang tidak bersalah, dosa kami diampuni. Tapi bertentangan apa yang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bertentangan dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Sugi, bahwa orang fasik, bagaimana Pak De diterusin tadi, bertentangan banget itu loh. Silakan Pak De. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Bang Juma, saya mau nanya nih. Sebentar, tapi salibnya berbeda Pak De. Orang tidak bersalah, bagaimana itu? Iya, kembali kalau pagan itu orang-orang suci, misalnya perawan, anak-anak gitu kan, yang dianggap suci, darahnya masih suci, itu yang dijadikan tebusan bagi dewa-dewa mereka. Itulah yang sesuai dengan Kristen. Sementara kalau para nabi tidak begitu. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Begitu Bang Andi. Dia yang harus mendapat hukuman itu penjahat. Intinya begitu loh. Yang dapat hukuman itu harus penjahat, bukan orang-orang benar yang mendapat hukuman. Itu logis Bang Andi. Ya, yang jelas nggak boleh pakai tumbal ya. Nggak boleh. Oke. Tapi Maliaki pakai tumbal tuh. Oke, lanjut Ibu Kartika, maaf silakan. Ibu Kartika silakan, waktu untuk Anda. Nanya Bang Juma. Mungkin Bang Juma lagi sholat maghrib kali. Ya silakan aja tanya. Bang, ini ada Ustaz Arif. Saya mau nanya sama Bang Hendi aja lah. Saya tambahkan sedikit Bang. Ada Ustaz Arif, ada Pak De Sugi. Saya mau nanya, apakah memang Iya Bang Juma. Iya Bang, makasih. Apakah Allah memberi utusan kepada setan atau iblis untuk menggoda umat manusia? Aku tidak menciptakan jin manusia kecuali mereka. Ya silakan Ustaz. Pak De. Kerjaan iblis apa? Maret 83 mungkin itu Ustaz juga. Silakan. Betul. Wa ma khalaqtul jinna inni liya'budun. Silakan. Pak Sidik, suaranya kok gede banget, over gitu ya. Lebih jelasnya itu di surah Al-A'raf dari ayat 11 sampai 22 tentang iblis itu kan yang kemudian diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Artinya manusia yang tidak beriman, tetapi bagi manusia yang bertakwa, yang beriman, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian menjauhi segala larangan, iblis tidak akan pernah sampai untuk mengganggu orang-orang yang beriman tersebut. Begitu barangkali. Jadi iblis itu kerjanya gitu. Silakan. Izin saya tambahkan sedikit. Mungkin Ibu dengar ini dari oten-oten sebelah di dalam Quran surat Maryam ayat 83 ya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Nah, maksud dari ayat di sini ya, pada ayat ini Allah memperingatkan Nabi Muhammad bahwa dia telah melepaskan, Allah telah melepaskan setan dan memberi kesempatan kepadanya untuk menipu, membujuk serta memperdayakan manusia yang terkena bujuk rayu setan, termasuk orang-orang kafir Mekah, sehingga mereka akan tetap dalam kesesatan dan tidak akan kembali ke jalan yang benar. Bagaimanapun Nabi Muhammad mengajak dan merayu mereka. Hal ini dijelaskan Allah sebagai penawar hati Nabi Muhammad yang berduka karena Nabi Muhammad telah bersungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati memberikan petunjuk dan peringatan kepada mereka, tetapi mereka tetap juga ingkar dan tidak mau beriman. Gitu. Sidik kok suaranya agak over ya? Iya, pecah suaranya. Dikurangin dikit apa belum apa? Iya, lagi diatur ini Bang, headsetnya. Oke, aku iklan dulu bentar kalau gitu. Bang Andi. Ya. Lagi nyantai. Ya. Lu salah aku ke tempat lu ya. Oke. Ini bagi teman-teman, jangan lupa juga didukung ya channel reaksi pengganti HMC. Ini untuk pengganti HMC ya, bukan debat, ini cuman reaksi. Ini kita baru rungkat loh. Kita baru tadi aja saya rungkat gara-gara nunjukin foto itu. Apa?
Tadi saya rungkat gara-gara nunjukin itu. Informasinya Anda melanggar aturan komunitas karena memberi informasi pribadi begitu. Oh, ini enggak. Ini kan aku. Tapi ini kan channel YouTube. Iya. Iya, nggak boleh kadang. Oke, cukup. Menunjukkan itu. Jadi didukung aja channel-channel HMC yang baru itu teman-teman. Itu intinya. Ada channel reaksi di sana, ada channel diskusi lintas agama, ada 2. Begitu juga saya ada di Celebes Channel, ada 2 di Celebes Official, begitu juga Pak Sugi Kristologi Reaksi dan Sugi Kristologi Official ya. Begitu juga kalau Banyumas 1 Julkipli sama Bas Official. Kira-kira